Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahir Saleh Arlan Octaviano dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 25111764073. Di sini saya akan melanjutkan membaca materi tentang buku Ilmu Negara yang ditulis oleh Prof. Suhino, yaitu lanjutan tentang bab 3 asal mula negara. Jadi, oleh karena ilmu kenegaraan itu menyangkut soal wewenangan daripada penguasa, maka ilmu kenegaraan atau pemikiran tentang negara dan hukum itu baru dapat timbul dan berkembang bila susunan kenegaraannya, kemasyarakatannya sudah mengizinkan akan adanya kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Ingatlah bahwa ilmu itu hanya dapat timbul dan berkembang bila ada kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan kebebasan ini sangatlah tergantung pada cara atau sistem pemerintahan negara. Jika pemerintahan tentang negara dan hukum itu tidak mendahului ataupun bersamaan dengan adanya negara atau pembentukan dan pertumbuhan peradaban, karena merupakan gejala sosial atau gejala kemasyarakatan yang menampakkan diri setelah berabad-abad lamanya setelah negara atau peradaban itu ada, maka pemikiran tentang negara dan hukum itu baru akan kita jumpai di tempat atau di negara di mana sistem tata negaraannya memberikan kemungkinan kepada para warga negaranya untuk secara bebas mengeluarkan pikiran dan pendapatnya secara kritis. Keadaan ini menurut sejarah kenegaraan terjadi mula-mula pada bangsa Yunani kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi, yaitu di Athena. Jadi bangsa Yunani kuno lah yang pertama-tama memulai mengadakan pemikiran tentang negara dan hukum. Dua, kebebasan berpikir dan mengeluarkan perbedaan pendapat secara kritis dan jujur dimulai pada bangsa Yunani kuno. Kalau demikian, apakah kiranya yang menyebabkan adanya kenegaraan demikian itu? Banyak faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, adanya sifat agama yang tidak mengenal ajaran Tuhan yang ditetapkan sebagai kaidah atau kanon. Yang kedua, yaitu keadaan geografi negara tersebut yang menjuruskan kepada perdagangan atau perantauan sehingga bangsa Yunani sempat bertemu dengan dan bertukar pikiran dengan bangsa-bangsa lain. Yang ketiga, bentuk negaranya yaitu republik demokrasi sehingga rakyat memerintah sendiri dengan tanggung jawab sendiri. Yang keempat, kesadaran bangsa Yunani sebagai suatu kesatuan. Yang kelima, semuanya itu nomor 1 sampai 4 menjadikan orang-orang bangsa Yunani menjadi orang-orang ahli pikir dan bernegara. Jadi dengan demikian berpikir secara filosofis dan kritis sudah dimulai pada zaman Yunani kuno, yaitu di Milet, salah satu kota di Yunani. Tetapi pada waktu itu yang berkembang adalah filsafat barat dan perhatiannya pada mulanya ditujukan semata-mata kepada kosmos, pada bentuk dan susunan alam semesta. Sedangkan sekarang perhatian itu ditujukan kepada masyarakat manusia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Perlulah kiranya diperhatikan bagaimana kiranya mulainya sejarah pemikiran tentang negara dan hukum di bangsa Yunani kuno itu. Setelah Raja Perikles wafat pada tahun 429 sebelum Masehi di Athena, mulai berkuasa radikalisme. Demokrasi menjadi masalah bagi banyak orang dan meminta pemecahan dengan segera. Maka timbullah zaman filosofis Yunani yang besar. Banyak pemuda-pemuda minta ketegasan dan pimpinan karena mereka sebentar lagi akan mengambil sebagian dari dalam pemerintah negara. Banyak orang yang hendak memenuhi keinginan ini semata-mata untuk kepentingan diri sendiri. Dari jauh datanglah mereka menawarkan jasa mereka, siap sedia menguraikan hal-hal yang didengar asal saja mereka diberi imbalan jasa yang layak. Negara asal mereka kebanyakan adalah Asia Kecil, yaitu daerah perbatasan yang dari perbatasan timur dan Yunani. Nama mereka ialah kaum Sofis. Tetapi sayang, mereka itu kemudian akan mendapatkan nama yang buruk karena cara berpikir mereka. Mereka mengukur segala-galanya pada diri mereka, sehingga mereka memperbesar ketidaktentuan dan mereka membenarkan setiap orang sebagai objektivitas sama sekali hilang. Mereka hanya menetapkan apa yang satu, tidaklah demikian yang lainnya. Sehingga dengan demikian, pertentangan dan perselisihan diperbesar dengan tiada usaha mencari dan mencapai pemecahan soal secara umum. Demikianlah halnya yang dengan pengertian yang mereka berikan. Menurut anggapan mereka, hukum itu adalah hak dari yang terkuat yang dipaksakan kepada orang lain untuk kepentingannya sendiri. Cara berpikir yang demikian yang merupakan cocok dengan hubungan antara raja dengan rakyatnya di kerajaan-kerajaan timur, bertentangan dengan pikiran nasional daripada demokrasi Yunani atau Athena yang mencari pedoman-pedoman yang baik dan pemerintahan negara mereka. Dengan seorang pujangga besar Yunani kuno yaitu Socrates, yang mereka bertukar pikiran dengan kaum Sofis, mulailah berkembang kesadaran pemikiran masyarakat bangsa Yunani. Justru Socrates selalu mencari ukuran-ukuran objektif tentang baik dan buruk, indah dan jelek, hukum dan tidak hukum, dan sebagainya. Ini semua akan dapat ditentukan oleh karena suksma dan jiwa manusia merupakan bagian dari alam semesta. Zaman Yunani kuno. Dalam sekedar uraian di atas, sampailah kita berpembicaraan mengenai salah satu
pokok pembicaraan kita, yaitu berasal mula negara. Maksudnya dengan cara bagaimanakah suatu yang disebut dengan negara itu terbentuk. Pemikiran ini dimulai dari sejak zaman Yunani kuno. Sarjana pertama yang mengatakan pemikiran ke arah tersebut ialah Socrates, meninggal pada tahun 399 sebelum Masehi. Menurut Socrates, negara bukanlah semata-mata merupakan suatu keharusan yang bersifat objek yang asal mulanya terpangkal pada pekerti manusia. Sedang tugas negara adalah menciptakan hukum yang harus dilakukan oleh para pemimpin dan para penguasa yang dipilih secara seksama oleh rakyat. Disinilah tersimpul pikiran demokratis daripada Socrates. Ia selalu menolak dan menentang keras apa yang dianggapnya bertentangan dengan ajarannya, yaitu mentaati undang-undang. Socrates meninggal karena dipaksa dihukum minum racun, sebab dianggap merusak alam pikiran dengan kepandaian yang telah ada waktu itu, dengan tidak meninggalkan apa-apa, baik tulisan-tulisan yang telah dibukukan ataupun yang masih berupa tulisan tangan. Bahwa Socrates hidup telah dalam alam pikiran yang tentang negara dan hukum adalah terutama berkat muridnya yang termasyhur, yaitu Plato. Karena Plato di dalam buku-buku karangannya memberikan tempat utama bagi gurunya, yaitu Socrates. Dalam banyak hal, Plato bersifat tanya jawab, sedangkan jawaban-jawaban itu diutarakan menurut ajaran gurunya Socrates. Maka dengan demikian sampailah kita pada ahli pemikir besar tentang negara dan hukum yang dihasilkan oleh sejarah kenegaraan dari bangsa Yunani kuno. Bentuk negara Yunani kuno masih merupakan suatu polis. Terjadinya itu mula-mula hanya merupakan benteng di sebuah bukit yang makin lama makin diperkuat. Kemudian orang-orang lain yang juga ingin hidup dengan aman ikut menggabungkan diri, bertempat tinggal di sekeliling benteng itu dan minta perlindungan keamanan. Maka dengan demikian benteng itu dapat semakin luas. Sekelompok inilah yang kemudian dinamakan polis. Jadi negara pada waktu itu tidaklah lebih daripada suatu kota saja. Organisasi yang mengatur hubungan antara orang-orang yang ada di dalam polis itu tidak hanya mempersoalkan organisasinya saja, tetapi juga tentang kepribadian orang-orang di sekitarnya. Maka dalam keadaan yang demikian ini, sebetulnya tidak ada kepribadian daripada orang-orang yang ada di dalam polis itu. Karena di dalam segala hal selalu dicampuri organisasi yang mengatur polis. Oleh karena itu, polis dianggap identik dengan masyarakat, dan masyarakat dianggap identik dengan negara atau organisasi yang masih berbentuk polis itu. Dengan demikian, maka dapatlah kita mengerti bahwa mengapa pada zaman Yunani kuno itu dapat dilakukan suatu sistem pemerintahan negara yang bersifat demokratis. Yaitu yang pertama, negara Yunani pada waktu itu masih kecil, masih merupakan apa yang disebut polis atau city-state, negara kota. Yang kedua, persoalan di dalam negara dahulu itu tidaklah seruat dan berbelit-belit seperti sekarang ini. Lagi pula jumlah warga negaranya masih sedikit. Lalu yang ketiga, setiap warga negara kecuali yang masih bayi, sakit ingatan, dan budak-budak pilihan adalah negara minded dan selalu memikirkan tentang penguasa negara, cara memerintah, dan sebagainya. Kalau di atas telah beberapa kali dikatakan bahwa pada zaman Yunani kuno itu sudah dilaksanakan sistem pemerintahan demokrasi, itu yang dimaksud adalah demokrasi kuno dan demokrasi langsung. Artinya, setiap warga negara itu dapat ikut serta dalam pemerintahan atau ikut secara langsung menentukan kebijakan pemerintah negara. Dengan keadaan demikian, inilah bangsa Yunani di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum menghasilkan akhir-akhir pemikiran besarnya. Lalu yang kedua ada Plato. Plato adalah murid terbesar dari Socrates. Ia hidup pada tahun 429 sampai 347 sebelum Masehi. Pada tahun 389 ia membuka sebuah sekolah filsafat di Athena yang diberi nama Akademia. Selama 40 tahun ia mengajar pada sekolah tersebut dan selama itu pula banyak penulis buku. Maka berlainan dengan gurunya yaitu Socrates, Plato banyak meninggalkan buku-buku karangannya. Buku-bukunya kebanyakan ditulis dalam bentuk tanya jawab, dan dalam percakapan itu gurunya Socrates selalu mendapatkan tempat yang istimewa. Dengan cara demikian, Socrates meskipun tidak meninggalkan tulisan-tulisan apapun, namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Buku-buku Plato yang terpenting di dalam pemikiran tentang negara dan hukum, di dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum adalah Politeia dan Negara atau Negara. Buku ini semua ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum. Buku ini kemudian dilanjutkan dengan bukunya yang lain yang diberi nama Politikos atau Ahli Negara. Dan dalam bukunya yang lain diberi nama Nomoi atau Undang-Undang. Ajaran-ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-bukunya tadi banyak dipengaruhi oleh pikiran Plato dalam lapangan filsafat, bahkan sesungguhnya alam pikiran inilah yang melahirkan buku-bukunya tersebut. Maka sebelum membicarakan pokok-pokok ajaran Plato tentang negara dan hukum dalam buku-buku tersebut, baiklah kiranya dibicarakan terlebih dahulu secara singkat alam pikiran Plato dalam filsafat tersebut. Plato adalah pencipta daripada ajaran-ajaran alam cipta atau Eden Lore. Dan oleh karena itu kemudian aliran filsafat yang disebut idealisme.
Menurut ajaran Plato, maka hakikat kebenaran itu terdapat dalam ide manusia. Segala sesuatu yang ada dalam diri manusia itu sebetulnya hanyalah merupakan bayangan daripada apa yang telah dilakukan di dalam dunia ide manusia. Bentuk daripada benda-benda yang ada di luar diri manusia adalah tidak sama. Misalnya kuda, itu ada hitam, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil, dan sebagainya. Tetapi meskipun demikian, kita telah mengetahui bahwa benda-benda atau kuda tersebut adalah sejenis. Sebabnya ialah karena bentuk yang murni dari benda baru. Benda itu sebenarnya bukanlah benda yang sama sekali baru. Karena benda itu hanyalah sekedar mengingatkan kembali pada bentuknya yang murni yang sudah ada terlebih dahulu di dalam dunia idea. Atau oleh karena jiwa manusia itu berada lebih dahulu di dalam alam idea atau cita-cita murni sebelum ia memasuki badan kita. Di sana ia telah melihat idea atau cita-cita dari kuda yang kemudian ia kenali kuda tersebut dalam bentuk yang kurang sempurna di dunia ini. Idea atau cita-cita itu ialah hal-hal yang sudah ada pada manusia pada waktu ia lahir. Mencapai ilmu pengetahuan berarti menimbulkan kembali ingatan-ingatan dan terbit dari kerinduan jiwa kita akan dunia idea di mana jiwa itu dulu berada. Dalam ajarannya, inilah Plato menjadi akhir pemikir yang pertama yang menerima paham adanya alam tanpa benda, alam serba cita. Dan pikirannya atau ajarannya yang demikian timbul karena pengaruh pergaulannya dengan kaum sofis. Dengan demikian, ia lalu beranggapan bahwa segala pengetahuan diperoleh hanya dengan melalui panca indera atau sifatnya adalah hanya sangat relatif karena pengetahuan yang sempurna itu hanya dapat dilahirkan dari alam rohania. Ajaran Plato seperti tersebut di atas nanti akan banyak pengaruhnya di dalam ajarannya tentang negara dan hukum. Misalnya dalam ajarannya tentang tujuan negara. Plato mengatakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenali ide yang sesungguhnya. Sedang yang dapat mengetahui atau mencapai ide yang sesungguhnya ialah hanyalah ahli-ahli filsafat saja. Maka dari pimpinan negara atau pemerintahan negara sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. Hal ini nanti akan dibuktikan secara dialektis oleh Plato di dalam ajarannya tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang, bagaimana ajaran Plato mengenai asal mula atau terbentuknya negara? Ajarannya adalah sangat sederhana. Menurut Plato, negara itu timbul atau ada karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena masing-masing orang itu secara sendiri-sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Karena itu, sesuai dengan kecakapan mereka masing-masing, tiap-tiap orang itu mempunyai tugas sendiri-sendiri dan bekerja sama untuk memenuhi kepentingan mereka bersama. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat atau negara. Tentang hakikat negara, mengenai hal itu, Plato mengatakan bahwa luas negara itu harus diukur oleh atau disesuaikan dengan dapat atau tidaknya, mampu atau tidaknya negara memelihara kesatuan di dalam negara itu. Oleh karena negara itu sebetulnya pada hakikatnya merupakan suatu keluarga yang besar. Oleh karena itu, negara tidak boleh mempunyai luas daerah yang tidak tertentu. Mengenai bentuk-bentuk negara, hal ini sebetulnya masuk di dalam pembicaraan mengenai klasifikasi negara. Tetapi mengingat karena dalam hal ini pun Plato banyak memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya, maka kiranya agar tidak terputus-putus di dalam kita membicarakan ajaran Plato ini, baiklah soal ini kita bicarakan di sini. Sebelum Plato mengemukakan ajarannya tentang bentuk-bentuk negara, didahului dengan mengemukakan suatu pertanyaan. Ilmu negara ini pertama-tama harus mengemukakan suatu soal yang bersifat kesusilaan, keadilan agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, dan satu soal yang diajukan oleh Plato ialah, dapatkah orang jahat itu berbahagia? Karena meskipun di mana-mana ia telah diajarkan tentang kesusilaan, kebajikan, keadilan, toh tentu masih ada orang yang tidak mau melaksanakannya. Yang meskipun demikian, orang-orang jahat itu sendiri juga dapat menganjurkan kepada orang-orang lain yang untuk berbuat baik. Ingat saja akan kata-kata pepatah, sapu itu kotor, tetapi dapat juga untuk membersihkan. Pemecahan soal yang diajukan Plato itu dapat dicari dan ditemukan uraiannya mengenai bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, ada 5 macam bentuk negara yang sesuai dengan sifat-sifat tertentu daripada jiwa manusia. Bentuk daripada suatu negara itu tidak dapat hidup kekal karena sifat-sifat manusia yang merupakan dasar-dasar kehidupan yang prinsipal, yang dijalankan sejauh mungkin itu merubah keadaan mereka menjadi buruk dan akhirnya memusnahkan mereka sendiri. Perubahan keadaan ini mempengaruhi secara langsung terhadap bentuk negara. Mengapa demikian? Sebabnya ialah karena sesungguhnya bentuk daripada suatu negara itu ditentukan oleh pemerintahannya, sedangkan bentuk pemerintahan itu ditentukan oleh sifat daripada orang-orang yang memegang pemerintahan itu. Selanjutnya, sifat daripada orang-orang yang
ditentukan oleh sifat jiwa manusia yang merupakan dasar kehidupan yang prinsipal. Dengan demikian, dapatlah dimengerti bahwa orang yang adil adalah orang yang budiman dan orang baik, sedangkan orang yang tidak adil adalah orang jahat yang tidak berpengetahuan. Ini adalah mencerminkan daripada jiwa yang tidak memerintah baik, sedangkan jiwa yang pencerminan daripada jiwa yang baik akan memerintah baik, sedangkan jiwa yang jahat memerintah buruk. Jadi dengan demikian, sifat kejiwaan manusialah yang sesungguhnya menentukan sikap dan perbuatan manusia. Sekarang marilah kita coba memahami ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara. Menurut Plato, puncak daripada bentuk negara itu adalah aritokrasi. Ini adalah bentuk negara di mana pemerintahan dipegang oleh para cerdik, pandai, dan dalam menjalankan pemerintahnya itu berpedoman pada keadilan. Disinilah para budiman memerintah sesuatu yang dengan pikiran keadilan, segala sesuatu yang ditunjukkan untuk kepentingan bersama agar keadilan dapat merata. Tetapi suatu dengan sifat-sifat manusia, sesuai dengan sifat-sifat manusia yang selalu berubah. Pemerintah seperti ini tidak dapat bertahan lama karena golongan-golongan yang memegang pemerintah itu lebih condong kepada keinginan untuk mencapai kemasyhuran dan kehormatan daripada keadilan. Perubahan ini mungkin juga terjadi pada anak keturunannya karena mereka mendapatkan kekuasaan itu secara mudah, maka lalu kurang bertanggung jawab. Mereka memegang pemerintah itu tidak ditujukan untuk kepentingan umum, melainkan untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri, sedangkan kepentingan umum diabaikan. Maka apabila pemerintah aristokrasi itu tidak lagi dijalankan untuk kepentingan umum dan tidak lagi berpedoman pada keadilan, karena keburukan telah melanda mereka dan merubah keadaan, terjadilah perubahan dari aristokrasi menjadi timokrasi. Di dalam timokrasi ini, segala tindakan daripada penguasa hanya dilakukan dan ditujukan untuk kepentingan si penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk penguasa itu sendiri. Kekayaan dan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan mereka sendiri, menjadi milik mereka. Oleh karena itu, kemudian kekuasaan negara jatuh dan dipegang oleh kaum hartawan. Dan ini kekuasaan negara jatuh dan dipegang, dan ini menimbulkan milik pribadi atau milik partikular. Sehingga di dalam masyarakat dapat mendapat penghormatan hanya mereka yang kaya-kaya saja. Akhirnya malahan diadakan undang-undang yang menentukan bahwa yang dapat atau berhak memegang pemerintah itu hanya orang-orang yang kaya saja. Sifat jiwa orang-orang yang memegang pemerintahan ini mempengaruhi sifat pemerintahannya. Dan dengan perubahan sifat pemerintahannya, itu mengakibatkan berubahnya bentuk negara dari demokrasi menjadi oligarki. Dalam pemerintahan oligarki ini, maka orang-orang yang memegang pemerintahan, yaitu orang-orang kaya tadi, mempunyai hasrat atau kecenderungan ingin lebih kaya lagi. Keadaan ini menimbulkan kemelaratan umum. Oleh karena itu, lalu sebagian besar daripada anggota masyarakat tersendiri daripada orang-orang miskin. Sedangkan tekanan dari pihak penguasa semakin bertambah berat, maka setelah rakyat yang sebagian besar terdiri daripada orang-orang miskin itu menyadari keadaannya, bersatulah mereka memberontak melawan para hartawan yang memegang pemerintahan. Setelah pemerintahan negara pindah ke tangan rakyat, maka tentunya yang diperhatikan adalah kepentingan-kepentingannya rakyat, kepentingan-kepentingan umum. Negara di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan kepentingan umumlah yang diutamakan dinamakan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi ini, prinsip yang utama adalah kemerdekaan dan kebebasan. Tetapi akhirnya mereka karena kemerdekaan kebebasan ini sangat didewa-dewakan, timbullah penyalahgunaan, timbullah kemerdekaan dan kebebasan yang tidak terbatas. Orang ingin merdeka semerdeka-merdekanya, ingin bebas sebebas-bebasnya. Keadaan demikian ini disebut anarki, yaitu keadaan di mana setiap orang dapat berbuat sesuka hatinya. Orang tidak lagi mau diatur, tidak lagi mau diperintah. Karena orang ingin mengatur dan memerintah dirinya sendiri, maka keadaan lalu menjadi kacau balau. Dalam keadaan demikian, ini dikehendaki timbulnya pemimpin yang keras, yang kuat, yang dapat mengatasi kekacauan ini. Maka lalu dicari seseorang yang dianggap mempunyai bakat pimpinan yang untuk diserahi memegang pemerintahan. Jadi, sekarang pemerintahan hanya dipegang oleh satu orang saja. Dalam keadaan demikian, hasrat daripada penguasa adalah menjaga supaya tidak ada persaingan terhadap dirinya. Dan untuk ini, penguasa tidak segan-segan mengasingkan atau menyingkirkan semua musuh-musuhnya atau saingannya. Tindakan demikian adalah jauh daripada keadilan. Negara yang berpemerintah demikian disebut tirani. Pemerintah yang demikian adalah pemerintahan yang sangat jauh dari cita-cita keadilan. Sebab seorang tirani itu selalu berusaha menekan rakyatnya. Dengan ajarannya di atas, Plato telah membuktikan bahwa jalan dialektika, bahwa aristokrasilah yang merupakan pemerintah yang terbaik. Karena hanya berkeadilan, yaitu suatu susunan pemerintahan dari dan dijalankan oleh orang-orang berbakat dan bijaksana yang dapat membawa kebahagiaan. Mereka inilah yang dapat mencapai tujuan negara, yaitu mencapai ide yang sesungguhnya. Disinilah Plato memasukkan pengaruh ajaran filsafatnya. Sedangkan yang terjelek adalah tirani. Hal ini kecuali apa yang telah diuraikan di atas oleh Plato dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Kehidupan jiwa seorang tirani sebagai makhluk
yang paling tak berbahagia, maka tampaklah seorang penjahat sejati yang hendak memuaskan segala keinginannya. Meskipun seorang tirani berada di puncak kekuasaannya, ia menjadi mangsa dari semua nafsunya. Karena itu, sesungguhnya ia telah sengsara daripada rakyatnya sendiri yang diperintahnya. Ia merupakan negara yang diperintahnya itu. Tiada keadaan dapat dipikirkan yang telah menyedihkan daripada keadaan seorang tirani. Sebab ia senantiasa berhadapan dengan keinginan-keinginan yang makin lama makin bertambah besar. Oleh karena itu, ia menciptakan keadaan yang sebaliknya daripada apa yang diinginkannya. Karena tingkah lakunya itu, ia tidak dapat mempercayai orang-orang lain. Bahkan terhadap dirinya sendiri, ia hidup dalam keadaan tak berdaya, selalu digoda oleh ketakutan. Dapatkah ia mempercayai orang-orang yang menjaganya? Sebab barang siapa yang tidak mempercayai orang-orang sebab barang siapa yang tidak menyegani orang lain, takut tidak akan disegani oleh orang lain pula, dan takut akan dihancurkan oleh dalil-dalilnya sendiri. Sewaktu-waktu ia makan dan minum, ia takut akan diracuni oleh orang. Sewaktu ia beristirahat dan tidur, ia takut akan disergap dan dibunuh oleh orang lain. Ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Bukanlah orang yang demikian ini menjadi contoh yang terbaik betapa orang yang mengajar kejahatan itu tidak berbahagia, melainkan menjadi orang yang sangat merana hatinya. Demikianlah Plato menggambarkan seorang tirani yang tidak satupun dari perasaan hatinya itu disembunyikan, dan itu kiranya dimaksudkan untuk menjelaskan dalam dialektikanya yang menunjukkan bahwa tiranilah yang merupakan negara terjelek, sedangkan yang terbaik adalah aristokrasi. Plato juga mengadakan penggolongan orang-orang yang ada di dalam negara itu atas 3 golongan. Ini berhubungan dengan pendapat mengenai asal mula negara, yaitu bahwa negara terjadi karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam yang tidak mungkin dipenuhi tanpa orang itu mengadakan kerjasama. Dari sini lalu ditarik persamaannya antara sifat-sifat negara dan sifat-sifat manusia yang menghasilkan 3 macam, yaitu sifat kepandaian, sifat keberanian, dan sifat akan adanya kebutuhan yang beraneka macam. Dari 3 sifat inilah yang menghasilkan atau mengakibatkan timbulnya 3 golongan orang-orang di dalam negara khayalan Plato, yaitu yang pertama golongan penguasa. Ini adalah golongan yang memerintah, yang mana golongan ini hendaknya terdiri dari orang-orang yang pandai, ahli-ahli pikir, dan ahli-ahli filsafat. Yang kedua, golongan tentara. Ini adalah golongan yang menjaga keselamatan negara, yang dapat mendapatkan didikan khusus untuk menjalankan tugasnya itu, dan untuk ini pertama-tama dibutuhkan adanya siasat keberanian. Yang ketiga, golongan penguasa atau pekerja. Ini adalah golongan yang bertugas memenuhi kebutuhan-kebutuhan benda atau material daripada orang-orang yang hidup di dalam negara. Dalam uraian di atas telah diketahui bahwa Plato adalah seorang idealis, maka aliran filsafatnya dinamakan idealisme. Pula telah diketahui ajaran Plato tentang bentuk-bentuk negara, yang disebut ada 5 macam bentuk negara. Dari ajaran Plato tersebut, yang merupakan keanehan ialah bahwa ajaran Plato itu dapat dengan mudah kalau dipraktekkan dalam negara yang oleh Plato dianggap paling buruk, yaitu dalam bentuk tirani. Tetapi di dalam ajaran-ajarannya lebih lanjut, Plato agaknya mengadakan perubahan pikiran karena ia tidak hanya memperhatikan tentang apa yang dicita-citakan, tetapi di samping itu ia juga mengutamakan dunia panca indera atau kenyataan, dan mulai mempersoalkan keadaan yang senyatanya menurut syarat-syarat tertentu. Di dalam bukunya bernama Politikos atau Ahli Negara, Plato menyelidiki soal-soal pemerintahan. Di sini ia membedakan seorang penguasa dicita-citakan dari seorang ahli negara. Seorang ahli negara yang baik dan sejati harus berpendidikan sesuai dengan politika dan harus selalu berusaha ke arah kebajikan. Seandainya ia mengetahui segala sesuatu, maka undang-undang negara serta adat kebiasaan itu sudah tidak diperlukan lagi, seperti halnya dalam negara yang sejati. Tetapi oleh karena itu tidak demikian halnya, maka undang-undang negara dan adat kebiasaan itu sangat penting perannya, karena ini dianggap sebagai suatu kenyataan dari kehendaknya dan dari pengalaman-pengalaman yang bersifat praktis. Pendapat Plato yang demikian kemudian menimbulkan pembagian baru daripada bentuk-bentuk pemerintahan. Di dalam pembagian ini ia menggunakan kriteria ukuran atau dasar 2 hal, yaitu jumlah orang yang memegang pemerintahan, lalu relasi atau hubungan antara penguasa dengan perundang-undangan, dalam arti di dalam negara itu ada undang-undang ataukah tidak. Kalau dalam negara itu ada undang-undang atau pemerintahan, maka monarki adalah merupakan bentuk yang paling baik. Di sini pemerintahan itu hanya dipegang oleh satu orang saja, tetapi diatur oleh undang-undang, kemudian bentuk aristokrasi, dan akhirnya bentuk demokrasi. Sedangkan kalau dalam negara itu tidak ada undang-undangnya, maka bentuk yang paling baik adalah demokrasi. Sesudah itu oligarki dan akhirnya tirani. Yang kemudian itu adalah merupakan bentuk yang terburuk, karena tirani merupakan
pemerintah sewenang-wenang yang murni. Sedangkan demokrasi yang terikat oleh perundang-undangan itu menurut Plato adalah lemah dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena tidak mempunyai kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang. Dalam bukunya Nomoi atau Undang-Undang, kelihatan dengan jelas bahwa ajaran Plato tentang negara dan hukum berbelok dari arah dunia cita-cita kepada dunia kenyataan. Dari idealisme kepada realisme, meskipun realismenya itu tidak mampu mendesak seluruhnya kepada idealismenya. Dalam waktu hidupnya, ajaran-ajaran Plato itu hanya dianggap sebagai permainan pikiran saja oleh kaum penganggur. Tetapi dalam zaman-zaman kemudian, terlebih setelah Plato meninggal dunia, ajaran-ajarannya itu mempunyai nilai dan arti yang maha besar. Sepertinya nanti pada abad-abad pertengahan, ajaran-ajaran itu dapat mengangkat manusia ke tingkat penghidupan yang lebih tinggi. Selain itu, memang banyak persamaannya antara negara yang dicita-citakan Plato dengan negara dari gereja Katolik dengan abad pertengahan. Lalu yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato. Ia hidup antara tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Ia adalah putra Nikomakus, seorang tabib pribadi pada istana raja di Makedonia. Pada waktu ia berusia 17 tahun, ia pergi ke Athena dan menjadi murid Plato. Pernah ia pada tahun 342 sebelum Masehi diberi tugas yang maha berat, tetapi mulia oleh Raja Filipus untuk mendidik putranya Iskandar Zulkarnain atau Alexander yang Agung, yang kemudian hari beliau menciptakan imperium atau kerajaan dunia. Meskipun Aristoteles adalah murid terbesar daripada Plato, namun di dalam banyak hal terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat besar. Perbedaan-perbedaan ini timbul karena pengaruh keadaan pada waktu hidupnya, terutama pada waktu kedua sarjana itu menulis ajarannya. Perbedaan ini antara lain, Plato di dalam ajarannya masih mencampur adukan semua objek penyelidikannya, sedangkan kalau Aristoteles telah memisah-misahkan, yaitu tentang keadilan yang ditulis dalam bukunya yang bernama Etika, dan tentang negara dalam bukunya yang bernama Politika. Sebetulnya isi daripada kedua buku itu adalah sangatlah berlainan, tetapi oleh Aristoteles dianggap dan dimaksudkan sebagai suatu rangkaian, yaitu etika merupakan pengantar daripada politika, sebab kesusilaan itu juga mengutamakan semanusia sebagai warga dari suatu negara dan bukan sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, kalau Plato adalah pencipta idealisme, yaitu yang memandang bahwa benda-benda yang ada di luar diri manusia yang dapat dilihat atau ditangkap dengan panca indera adalah sebagai bayangan saja, dilihat atau ditangkap dengan panca indera sebagai bayangan saja daripada benda-benda yang di dalam bentuknya yang murni, yang berada di dunia yang lain, yaitu dunia cita-cita atau dunia idea. Sedangkan kalau Aristoteles adalah orang yang seorang pencipta daripada ajaran realisme, Aristoteles memang melanjutkan cara berpikir Plato, yaitu dari idealisme ke realisme. Tetapi segala-galanya yang ada dalam dunia ini, maka timbullah ajaran ilmu pengetahuan baru, yaitu prima filosofia, suatu ajaran filsafat pertama yang mencari hakikat yang dalam daripada apa yang ada. Jadi mencari makna keadaan. Oleh karena itu filsafatnya adalah merupakan suatu ajaran tentang kenyataan atau ontologi. Suatu cara berpikir yang realistis, tetapi menjadi realistis. Jadi menurut Aristoteles, hakikat daripada suatu benda itu berada pada bendanya itu sendiri. Hakikatnya atau bentuk daripada suatu benda itu berada pada zat kemudian, sehingga orang harus mencari kesatuan objektif dalam bentuk yang banyak itu. Benda itu adalah semata-mata suatu substansi, sejenisnya adalah merupakan suatu hal yang berada di dalam tempat kedua. Walaupun demikian, barang yang umum itu tidak terdiri sendiri, tetapi ia berada pada benda yang khusus. Yang umum itu adalah merupakan nilai dan tingkatnya yang pertama, dan yang benda yang sebenarnya itu tidak sebenarnya untuk diketahui. Dalam perbedaan ajaran filsafat yang demikian itu, maka berakibat perbedaan yang tegas antara ajaran Plato dan ajaran Aristoteles tentang negara dan hukum. Aristoteles tidak membedakan antara dunia dan cita-cita dengan dunia dan gejala-gejala, tetapi pikirannya ditujukan langsung kepada kenyataan sebenarnya daripada dunia panca indera. Dengan demikian, kenyataan sebenarnya daripada dunia, dengan demikian kiranya akan dapat mencapai hal-hal yang bersifat umum daripada barang-barang yang khusus yang tak terhitung banyaknya itu. Seperti juga Plato, Aristoteles juga beranggapan bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya negara itu dapat hidup baik dan bahagia. Jadi menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota daripada negara.
Dengan demikian, Aristoteles telah menjadi seorang realistis, sedangkan kalau Plato adalah seorang idealistis. Hal ini demikian akan dapat kita pahami bila kita melihat dan memperhatikan keadaan, yaitu bahwa Plato menciptakan filsafatnya itu dalam keadaan alam demokrasi, di mana orang selalu mencari jalan untuk mencapai keadilan. Sedangkan kalau Aristoteles menciptakan filsafat itu dalam keadaan alam kerajaan dunia, di mana rakyat yang dulunya merdeka itu dikuasai oleh seorang penguasa asing yang memerintah dengan kekuasaan tak terbatas. Jadi dengan demikian, seandainya unsur etis dan hukum itu dijadikan dalam ilmu negara, maka hal itu harus pula dijadikan ukuran bagi perbuatan juga bagi pemerintah atau penguasa. Hal ini kiranya akan tidak mungkin karena akan dilarang oleh penguasa dari kerajaan yang absolut itu. Lebih-lebih jika kekuasaan pemerintahan itu yang ada itu merupakan kekuasaan asing. Maka dari situ sistematik buku Aristoteles adalah sangat berlainan dengan sistematik buku Plato. Dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan bahwa negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Cara berpikir yang bersifat analitis. Dalam bukunya Etika dilanjutkan dalam bukunya Politika untuk dapat menerangkan asal mula dan berkembangnya negara. Menurut Aristoteles, negara terjadi karena penggabungan keluarga-keluarga menjadi suatu kelompok yang lebih besar. Kelompok itu bergabung lagi menjadi desa, dan desa itu bergabung lagi, demikian seterusnya hingga timbul negara, yang sifatnya masih merupakan suatu kota atau polis. Negara yang sesuai dengan kodratnya adalah desa yang bersifat genealogis, yaitu desa yang berdasarkan keturunan. Dengan demikian, menurut Aristoteles, adanya negara itu adalah sudah menurut atau berdasarkan kodrat. Manusia sebagai anggota keluarga menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari negara, sebab manusia itu adalah suatu makhluk sosial atau zoon politikon. Maka dari itu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat atau negara. Pada dasarnya manusia itu sendiri merupakan binatang atau dewa. Ia menjadi baik karena pergaulannya di dalam masyarakat atau di dalam negara, sebab dasar negara adalah keadilan. Kemudian daripadanya timbul kebutuhan yang bersifat kebendaan untuk dapat mencapai kebahagiaan. Bahwasanya Aristoteles memandang kesusilaan itu sebagai bagian daripada kehidupan negara adalah karena ia beranggapan bahwa negara itu hanya dapat mencapai kebahagiaan yang sempurna di dalam dan karena persekutuan negara. Yang dimaksud di sini adalah hanya kebahagiaan keduniawian saja. Kebahagiaan akhirat tidak disinggung-singgung, sedangkan kebahagiaan seorang sangat tergantung pada kebahagiaan negara. Sekian, terima kasih.